Terlihat wajah-wajah yang begitu antusias, yang seger-seger habis healing. Baik yang di luar kota atau tetap di Jakarta. Tapi saya percaya istirahat seminggu mungkin, atau mungkin tambah banyak kerjaan ya. Saya nggak tahu, ada yang sebagian bilang liburan buat healing, ada lagi bilang, waduh saya kerja di rumah katanya, banyak kerjaan katanya. Ya, acting, olahraga, masak, nyapu, ngepel. Tapi apapun saya percaya kita mengucap syukur, ya Tuhan berikan hari ini adalah luar biasa. Oke, sebelum saya lanjutkan, kita sudah memasuki bulan ke berapa ini? Bulan keempat. Berarti 3 bulan Tuhan sudah pimpin kita dengan luar biasa. Ya, Bapak Ibu masih ingat tema kita, tema tahunannya apa? Hah? Oh ada contekannya katanya. Heart of Christ, Heart for the Lost. Ya oke, kalau gitu. Ini tema bulanannya ada 3. Ayo, siapa yang bisa? Hah? Nurdin. Oh. Mana? Hafal? Wah dia ngetes hafal. Oke, apa? 3. Deeper in the Word. Oke, itu kapan punya? Januari ya. Oke, Februari apa ya? Live by faith. Oke. Iya. Tuh ada terus, dikasih ada kan. yang ketiga bulan ini Jesus, no one else. Wes, wah. Only Jesus. Gak sia-sia Nurdin. Saya sudah siapkan dari tadi pagi. Saya bilang siapa yang dapat ini? Iya biar dapat. Aduh, saya bilang siapa yang mau jawab ini? Jadi saudara siap-siap, lain kali duduk di depan biar paling cepat gitu ya. Kok biasa belakang walaupun sudah tahu, ya kemungkinannya sedikit lah. Oke. Ya, tadi tema tahunannya ya kita akan terus belajar untuk Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan untuk pagi hari ini saya berikan judul adalah Kristus membebaskan dan memerdekakan. Dan tema bulannya adalah the power of the gospel. Oke, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, biarkanlah kami memiliki hati yang haus akan Engkau. Berikan pengertian-Mu, biarlah kami mau buka hati dan pikiran kami Tuhan. Kami hanya tertuju kepada Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami rindu untuk menjadi pendengar-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Jadi Kristus membebaskan dan memerdekakan. Kita akan baca dulu 2 ayat yaitu dari Roma 6 ayat 17 dan 18. Ya. Roma 6 ayat 17 dan 18 sama-sama kita baca boleh? 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Ayat yang ke-18 sekali lagi. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Siapa kamunya? Nah itu. Saya ya. Kalau kamu saudara sedang berbicara kepada orang di sebelahnya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita akan lihat tentang seorang pribadi yang dia mengatakan dia adalah pendosa dan dia frustasi. Ya, seorang pribadi yang mungkin saudara mirip-mirip ada di dalam ruangan ini seperti ini. Karena dia berkata, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi,
Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ada yang dulu penganiaya jemaat? Enggak ada. Puji Tuhan gitu ya. Kalau ada pun terima kasih Tuhan. Yang kedua adalah dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi kalau yang begini kayaknya sering, banyak ini. Ya, semua. Sering kita menganggap sayalah yang tidak layak, sayalah yang paling berdosa. Ya, orang-orang lebih baik daripada saya. Dan ada beberapa pernyataan lain dari pribadi ini dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Rasanya kok bagian ini lebih banyak lagi, ini saya ini. Ya. Orang ini juga dalam keadaan frustasi. Kenapa? Karena dia berusaha dan berusaha, tetapi rasanya gak pernah menang. Ya. Berapa kali kita berusaha untuk hidup kudus, tidak jatuh dalam dosa? Ada yang masih jatuh dalam dosa? Hah? Masih, ya. Hari gini masih katanya. Tetapi itulah yang terjadi. Apa yang kalau begitu apa? Apakah kita tidak berusaha? Apakah kita tidak mendengar firman Tuhan? Problemnya di mana? Ya. Kami, saya dan istri sudah menikah hampir 30 tahun. Kayaknya lama atau sebentar ya. Banyak hal yang kami sudah lalui. Saya percaya juga banyak Bapak Ibu yang ada 10 tahun, 15, 20, 30, 40 mungkin. Kita tahu kelemahan masing-masing daripada pasangan kita. Kita mengasihi pasangan kita, betul? Setiap pagi, setiap hari saya bilang, Tuhan saya mau mengasihi. Yang paling adalah yang paling dekat ya, ngetesnya adalah pasangan. Ya, doh. Tetapi mudah enggak? Di pagi hari semuanya aman saudara. Karena semuanya masih tenang. Tapi begitu siang, mulai panas. Apalagi kalau mulai istri, gitu lah. Ya, mulai dia mengaktifkan karunianya. Ya saya nggak tahu ya, jangan saudara nganggap wah bagaimana penatua saya ya. Saya pun manusia Bapak Ibu ya. Kalau cuma sekali nggak apa-apa, 2 kali, 3 kali kau udah naik itunya grafiknya dia lupa ada batasan di sini. Saya pun bisa marah Bapak Ibu. Ya, saya bisa bilang diam, ya. Nadanya menjadi rada tinggi lah, nggak patut dicontohkan di sini. Saya dari pagi udah saat teduh, mesbah pagi rasanya Tuhan, saya mau peka kepada Engkau Tuhan, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tapi kok jadinya seperti ini ya? Nah, bisa frustasi juga seperti ini. Jadi bukan hanya saudara, Bapak Ibu, tapi setiap kita masih ada dihadapin seperti ini. Bagaimana kita bisa keluar? Ya, kita berulang kali berusaha. Nah, ada lagi mungkin dosa-dosa yang lain, pria-pria, ya dosa pornografi mungkin, ya tidak setia kepada istri, ketidakkudusan. Dosa itu kayaknya deket-deket terus ya, ngejar-ngejar ya. Ya, pernah ada dapat WA, Om sudah makan siang. Saya rasanya gak kenal kok ada yang baik-baik ya, istri saya belum nanyain kamu makan apa. Pas dilihat profilnya, wah wanita tapi siapa ini ya?
Nggak perlu dilanjutkan ya hal seperti itu langsung aja apa? Delete. Jangan disimpan. Ada yang simpen? Delete, saudara. Jangan bilang, waduh kapan-kapan saya balesin lagi. Saudara tahu bagaimana saudara mau hidup kudus, lakukan itu. Tantangan datang, cobaan tetap datang. Tapi bukan berarti cobaan itu datang, berarti saudara tidak kudus. Tapi decision saudara, keputusan saudara, apa yang saudara ingin lakukan. Ya, dosa begitu mudah, begitu dekat rasanya ya dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Lah kok jadi bingung ya? Dia tahu sesuatu yang baik tapi dia gak bisa perbuat. Karena ada kuasa lain dia bilang. Yang mendorong dia untuk melakukannya. Karena apa? Karena sebelumnya dia adalah hamba dosa. Kalau hamba dosa, yang namanya hamba, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya kan? Ya apapun itu budak gitu ya. Budak dosa, hamba dosa, dia akan melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Tuannya kalau istilahnya dia nggak punya hak lagi atas hidupnya sebagai hamba itu. Hambanya adalah hamba dosa. Yang diperbuatnya apa? Diperintahnya apa? Pasti hal-hal adalah dosa. Itu sebabnya namanya hamba dosa. Ya. Bagaimana jalan keluar? Apakah ada jalan keluar? Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saya percaya ada jalan keluar. Yaitu kita merubah status kita. Bukan status PP-nya ya. Jalan keluarnya adalah ini. Dia temukan. Sehingga dia bisa mengatakan, syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Coba sama-sama kita katakan. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa jalan keluarnya? Ya syukur itu karena ada jalan keluarnya. Syukur kepada Allah, jalan keluarnya siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Pribadi ini menemukan jalan keluarnya. Hanya satu. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang yakin saudara? Bahwa Yesus Kristus Tuhan itu menjadi jalan keluar buat saudara. Oke? Ya. Kenapa hanya ada dalam Kristus? Mengapa hanya ada dalam Kristus? Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Injil adalah kekuatan Allah. Kalau kita punya sesuatu untuk mengalahkan sesuatu, harus yang punya kuasa, harus yang berkuasa yang bisa mengalahkan. Roma 1 ayat 16 katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudara mempercayai sesuatu dan ingin bergantung kepada sesuatu, saudara harus yakinkan bahwa itu adalah tempat yang tepat. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan. Kalau saudara tidak mempunyai keyakinan, saudara tidak akan mengambil keputusan. Betul? Walaupun itu adalah luar biasa, tapi kalau saudara tahu ya keyakinan saudara, nggak bisa dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang apa? Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Kita harus percaya bahwa dia punya kekuatan yang menyelamatkan. Yang kedua adalah ada perubahan status di dalam Kristus. Tadi dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah ini yang penting, bahwa ada perubahan status. Kalau tetap di sana ya tetap aja jadi hamba dosa. Tetapi harus ada perubahan status menjadi
hamba kebenaran. Roma 6 ayat 17 katakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Dahulu. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dimerdekakan. Tidak ada hubungannya lagi. Dilepaskan, dibebaskan. Ya. Saudara berapa yakin saudara dimerdekakan? Dimerdekakan, dibebaskan, tetapi kita harus pindah status. Jangan jadi hamba dosa terus. Habis dilepasin kemana? Bingung dia. Habis itu gimana ya? Kalau saudara dibebaskan, saudara punya dua pilihan. Kembali kepada hamba dosa atau keluar daripada menjadi hamba dosa. Yaitu menjadi hamba kebenaran. Seringkali orang tidak menyadari bahwa dia sudah menjadi hamba kebenaran, sudah bebas. Dan sudah pindah menjadi hamba kebenaran harusnya. Tetapi dia tetap hidup sebagai hamba dosa. Lalu saya terpikir tentang ini. Bagaimana seorang warga negara Indonesia atau dia berubah menjadi warga negara Inggris. Misalnya, ya, atau warga negara apapun. Tapi kemudian dia makan steak, dia nggak terlepas daripada sambal ABC. Ada yang seperti itu? Statusnya sih bukan warga negara Indonesia, pasportnya udah beda. Tetapi begitu makan steak dia bilang, gue cari sambal ABC. Maksudnya apa? Makan steak dengan sambal itu tidak akan merubah dia menjadi warga negara Indonesia lagi. Dia tetap warga negara yang dipilihnya itu. Ya. Oke, saya jadi ingat ini. Ya, ada ini. Tuh, sudah bisa lihat gambarnya? Gambarnya, nah ini, apa itu? Ulat. Ya, saya ingat ulat selalu saya ingat di rumah saya ada pohon jeruk, ada ulat-ulatnya. Ya, sampai sekarang pohon jeruknya belum berbuah, saudara. Kalau saudara yang pernah tahu bagaimana ceritanya, ya kemarin saya lihat belum berbuah juga, mungkin saya harus tebang, saya bilang harus ganti. Saya udah tunggu 1 tahun, ya. Ulat ini sesuatu yang ya dia punya kehidupan sebagai ulat. Rakus, makan terus kerjaannya, ya mungkin sebagian orang lihat menjijikkan. Inilah ulat ini. Ulat ini harus berubah statusnya. Dari ulat menjadi apa? Kepompong. Ya. Wis. Nah, pertama dia harus adalah masuk ke dalam kepompongnya. Wis. Diam. Lalu apa? Setelah dari kepompong, barulah dia bisa berubah. Di dalam proses kepompongnya itulah dia berubah menjadi apa? Oh benar, kupu-kupu. Bukan tetap jadi ulat ya. Ya, jadi kupu-kupu. Oke. Untuk next show ada di Kegah. Saudara, ada perubahan dari ulat menjadi kepompong, prosesnya dia menjadi kupu-kupu. Berubah enggak? Berubah. Sifatnya berubah, bentuknya berubah, dan dia punya hidup yang baru. Totally different, benar-benar berubah, berbeda. Ya. Inilah kehidupan kita seharusnya.
berubah dari jadi ulat menjadi kupu-kupu. Dari yang agak menjijikkan, sebagian banyak orang tidak menyukainya, menjadi sesuatu yang rasanya, wow, luar biasa indah, menarik. Apakah hidup kita juga seperti itu? Mari kita lanjut. Next. Ya. Yang ketiga, ada kuasa Injil yang memberi pertumbuhan. Jadi ini pelajaran biologi, kita lanjutkan. Ada benih dan ada kehidupan. Yaitu benih apa? Benih Kristus dan kehidupan Kristus. Tapi saya perumpamakan seperti jagung. Saudara pernah lihat jagung? Ya. Kalau saudara seorang petani, saudara punya sekarung jagung, supaya bisa disimpan, apa yang saudara hindari? Selain tikus. Jangan kena air itu benih. Karena apa? Sekali dia kesiram air, dia akan apa? Nah, dia akan bertumbuh. Tapi kemarin sudah 4 hari ini, saya punya benih cabai, saya taruh di air, saya kasih di tempat gelap, saya taruh di tisu gitu ya. Enggak tumbuh-tumbuh. Artinya apa? Benihnya mati. Ya, jadi saya nggak perlu tunggu lebih lama lagi. Tapi benih yang hidup, suatu dia bertemu dengan air, itulah trigger dia. Dia akan start untuk bisa hidup. Ada kehidupan. Sebelumnya ada benih nggak? Ada benih, tapi tidak ada kehidupan. Tapi begitu dia dapat air, dia akan memulai kehidupan. Start kehidupan. Bukan berarti benih itu tidak ada kehidupan. Dia belum mulai kehidupan. Ya. Suatu saya melihat ini, saya bayangkan itu. Oh, ternyata saya seperti benih. Bertemu dengan Kristus, seharusnya saya punya kehidupan Kristus. Bertumbuh terus. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang memiliki benih Kristus? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam benih yang kecil itu, ada DNA. Apa itu? Itulah yang akan mengatur keseluruhannya. Bagian pada saat kapan dia akan bertumbuh, keluar daun, keluar akar, batang, bahkan nanti buahnya. Saya bilang, kalau benih jagung masih terlalu besar, saudara bisa melihatnya. Ada yang lebih kecil lagi, saudara. Itulah kehidupan kita. Suatu saya lihat lagi, saudara, setiap kita berasal dari sel telur dan sel sperma. Satu sel. Ya, di dalamnya ada DNA. Dia istilahnya kalau sebagai bola satu bulat ada sel sperma. Begitu terjadi pertemuan ini, inilah terjadi kehidupan. Tapi saudara bayangkan, dia berbentuknya bulat. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 16, kelipatan 2 terus gitu ya. Kira-kira saudara seperti apa jadinya? Kalau saudara bulat dilipat-lipat aja jadinya. Ya, saudara seperti bola basket saudara. Maksudnya apa? Bulat-bulat terus kan? Tetapi luar biasa. Kehidupan yang Tuhan berikan melalui DNA itu, satu sel itu, saya kagum sekali. Bagaimana satu sel itu berubah menjadi 2 sel, tapi pada saat tertentu, sel itu berbeda fungsinya. Dia bertumbuh berbeda. Menjadi sel tulang, menjadi sel jantung, menjadi sel darah, menjadi sel otak, itu berbeda semua selnya. Tetapi awalnya adalah satu sel. Dia bertumbuh, berfungsi dengan yang berbeda. Dan berjalan ke tempat yang berbeda. Saya membayangkan suatu hari, saya membayangkan dari bulat tadi itu, bagaimana dia bisa ada tangan kanan, tangan kiri. Bagaimana posisi jari kanan, jari kiri. Bisa tepat sampai ujungnya, stop gitu loh. Tulangnya stop sampai sini. Saya bilang, Tuhan saya kagum seperti itu.
bahwa Tuhan ada dalam kehidupan saya. Bukan Tuhan yang jauh di sana. Ya. Di dalam benih yang kecil sudah ada gambaran DNA, akar, daun, batang, semuanya. Pertumbuhan tidak perlu dipaksa. Enggak perlu ditarik-tarik. Dia akan bertumbuh. Benih Kristus yang ada dalam pribadi ini terus diperbesar dan menjadi kehidupan Kristus. Yang memenuhi seluruh aspeknya. Galatia 2 ayat 20 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekarang dia udah hidup. Dia punya hidup. Tetapi hidupnya siapa? Hidup Kristus. Saudara, setiap orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia memiliki hidup Kristus. Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Mudah? Susah, saudara. Susah untuk apa? Untuk kita menjaga hati kita. Kita pengen marah-marah, tadi mesbah pagi udah mulai, begitu keluar rumah ada aja. Ya, siang hari tantangan tambah banyak, sore hari ketemu istri atau di rumah tambah banyak lagi. Ya. Saya bilang kalau udah mau khotbah itu ada aja rasanya tantangan. Betul saudara? Yang mau khotbah tahulah, ya. Tantangannya banyak. Karena apa? Harus diuji dulu pengkhotbahnya. Siap enggak? Ya, jangan hanya ngomong aja katanya. Ya. Jadi waktu minggu lalu pulang pelayanan, saudara, pulang pelayanan. Sampai di rumah istri saya ngambil tas saya. Ada tas kulit coklat yang suka saya bawa. Dia bilang, udah ini kamu gak usah pakai lagi. Padahal kalau tas kulit buat saya itu seperti celana jeans saudara. Semakin tua semakin disayang, semakin enak gitu ya. Dia ambil, saya gak bisa protes, kenapa? Dia udah beliin gantinya tas yang baru. Dia bilang, udah kamu gak usah pakai ini. Diam saya, udah. Saya gak periksa lagi. Besoknya saya baru ingat. Di dalam tas itu masih ada mouse dan alat sulap. Buat mouse, buat saya hilang gak apa-apa. Tapi mouse itu jadi tidak berguna. Kenapa? Saya gak bisa pakai, orang lain gak bisa pakai. Karena dongle-nya itu yang kecilnya itu masih di komputer saya. Ya kan, sayang kan? Sekalian kalau ada yang mau saya kasih lah gitu loh ya. Lalu yang kedua adalah alat sulap. Saya sayang, kenapa? Karena saya menghargai orang yang memberinya. Saya bilang, itu ada alat sulapnya. Saya menghargai orang yang memberinya. Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan kamu? Itu satu-satunya alat sulap yang dibelikan oleh istri saya. Ya, saudara perlu tahu aja itu. Dia bilang, seperti apa bendanya? Seperti ini, gini-gini. Yang tinggal kotaknya saudara. Saya keluarkan, ini loh kotaknya. Oh iya, dari siapa? Saya bilang, dari orang yang saya cintai. Tapi dia tidak tahu minta barangnya apa. Ya sudah. Saya pengen marah, tapi gak bisa marah. Tuhan ingatkan, hartamu di mana? Hatimu di mana? Bisa gak kamu bisa melepaskan? Ya Tuhan, saya melepaskan Tuhan. Saya gak tahu apakah saudara pernah sampai rasanya gitu loh ya. Dengan orang yang saudara kasihi ya. Ya gak usah cerita di sini. Tapi menghadapi hari-hari bukan orang di luar. Orang yang paling kita kasih pun bisa membuat kita ya diuji. Tapi sewaktu kita tahu, Tuhan saya punya benih Kristus, saya punya kehidupan Kristus. Engkau yang memimpin, Kristus yang hidup dalam aku. Kira-kira Kristus ngomongnya apa ya? Apakah dia akan mempertahankan haknya? Apakah dia akan ngotot
Nah, berapa hari yang lalu di mesbah pagi juga kita diingatkan bagaimana sudah di istilahnya orang meninggalkan dia, Yesus tidak ada yang mensupport dia, ya istilahnya nggak bisa diterima lah gitu ya. Tapi dia tetap diam, dia tidak protes. Hal terburuk apa yang sudah hadapi? Kita lihat pribadi tadi, kita lanjutkan dianya. Nah ini kalau dibilang kaleidoskopnya dia. Apa yang dia alami sekitar 30 tahun pelayanan. Tadi 30 tahun menikah seperti apa, 30 tahun pelayanan seperti apa. Saya nggak tahu berapa lama saudara sudah melayani Tuhan. Tapi kehidupan saudara di dalam Tuhan apakah menyenangkan? Ya. Di sini dikatakan apa yang dia alami adalah dia pernah di penjara. Dia 5 kali disesah, setiap kali 40 kurang 1. Jadi berapa? 5 kali 40, 200 kurang 5, 195. 195 kali disesah. Itu kira-kira jadi kayak apa badannya saudara? Kalau orang bilang 1 kali kamu jatuh di sana, oke. Tapi jangan 2 kali atau 3 kali. Tapi 5 kali disesah, berarti apa? Dia tidak takut menghadapi. Walaupun disesah itu artinya apa? Bukan maunya dia kan? Bukan maunya dia disesah, tapi resiko daripada apa yang dia lakukan nanti. Kalau saudara baca. Ya. 3 kali didera, dilempari batu. Ini bukan batu kecil, batu kerikil ya. 3 kali karam kapal, kedinginan, kelaparan bukan karena puasa. Diancam, difitnah, disangka buruk. Dia lalui. Saya pikir nggak mudah untuk melewati seperti ini. Mengapa bisa? Kembali kepada Galatia 2 ayat 20 tadi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Siapa pribadi ini? Nah yang untuk ini nggak ada hadiahnya. Sudah tahu. Kenapa dari tadi saya nggak taruh namanya? Karena kenapa? Karena pribadi ini sebenarnya adalah saya dan saudara. Kita dan Paulus sama-sama dulunya adalah orang yang berdosa dan frustasi. Sama-sama menemukan jalan keluar dan keselamatan dalam Kristus. Sama-sama dirubah statusnya dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Sama-sama kita memiliki benih dan ciptaan dan kehidupan Kristus. Kita sama-sama ditumbuhkan. Sama-sama mengalami penderitaan, aniaya, mungkin ditinggalkan dan masih banyak hal lain yang sama dengan Kristus, dengan Paulus. Mungkin hanya bedanya adalah yang bagian ini saudara. Sejarah mencatat bahwa secara tradisi Paulus mati di Roma dipancung. Pada zaman Kaisar Nero. Paulus bisa bebas menang dan mengakhiri pertandingan. Karena Allahnya, yaitu Kristus sangat besar dan berkuasa. Tadi kita percaya, kita mengandalkan. Saudara harus percaya kepada sesuatu yang dapat saudara percaya dan andalkan. Ya kan? Kuasa Injil telah membebaskan dan melepaskan Paulus. Kuasa yang sama dan Allah yang sama yang kita miliki yang akan melepaskan dan membebaskan kita. Mau coba sekali lagi kita baca ayat. Ini pribadi Paulus ya. Tadi sewaktu saya lihat semalam saya renungkan, ini saudara nggak kelihatan terlalu jelas ya gambarnya. Itulah Paulus ada dalam penjara dan diikat pakai rantai lagi. Kaki tangannya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia sedang menulis surat-surat buat jemaat. Suatu
kontradiksi sekali. Di penjara, didera, tetapi dia masih bisa memberikan penguatan buat jemaat Kristus. Dia tidak memikirkan tentang dirinya. Karena dia pikirkan Kristus yang hidup di dalam dia. Roma 7 ayat 25 katakan sekali lagi, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat 17-18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Dahulu memang kamu, ya oke, saya hamba dosa. Tetapi apa? Dahulu. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekarang siapa kita? Siapa kita? Oleh karena siapa? Oleh karena Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan syukur kepada Allah bukan karena perbuatan kita. Tapi Kristus memberikan jalan keluar. Saudara, apapun yang kau hadapi hari ini, pengharapan kita hanya ada kepada Kristus yang mampu, yang hidup, yang ada dalam kita, yang akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala.